Nah, itu ceritanya si dokter itu habis nebang pohon di depan halaman rumahnya. Pohon apa tuh? Itu langsung pada terbang tuh. Dan apa piring, Anjir, gelas sendok gelas. baru terbang. Kayak di film-film ya? Wah, kayak di Poltergeist. Iya, iya. Udah nih, aman. Man. Oke. Udah gini aja. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Komentator. Ya kita bahas apa nih malam ini ya, enak ya. Mas apa nih? Bulan Ramadan di bulan Ramadan. Mumpung bulan Ramadan. Wah, lu nggak puasa lu. Kan malam ini malam, tengah malam. Tengah malam guys ini. Puasa, puasa, puasa itu di bulan Ramadan itu ada dalil yang bilang setan-setan itu kan dibelenggu atau Hmm. ditutup di pintu neraka, balik ke neraka lah dia pulang kampung. Gimana menurut lu, sepakat gak? Eh, sebenarnya ini dalilnya kan dari hadis. Ya gue lupa lengkapnya gitu, nggak hafal. Cuman intinya kan di bulan puasa setan-setan tuh dibelenggu Iya, sehingga tidak bisa menggoda manusia. manusia. Cuman permasalahannya definisi setan dulu nih apa nih? Iya, umumnya kan setan itu kan yang gentayangan, Nah ya ya, kan? kalau misalkan setan itu setan yang gentayangan, Mm-mm, penampakan gitu kan. mm-mm, Ini gue ada cerita menarik nih dari bokap. mm-mm, Jadi di Surabaya tuh dulu tahun 70-an itu ada satu rumah, mm. rumahnya dokter. Cuman bokap gue waktu itu nggak tahu nama dokternya, lupa nama dokternya. Nah, itu ceritanya si dokter itu habis nebang pohon di depan halaman rumahnya. Pohon apa tuh? Nggak tahu pohon Hmm. apaan. Cuman setelah habis nebang itu, malamnya tuh ada gangguan. Ada yang nimpukin rumahnya Oke, ke terus terus genteng, terus. ke kaca gitu Mm. kan. Dilihat nggak ada. Nggak ada orangnya. Beberapa kali tuh sampai akhirnya ditantangin. Gitu. Kalau berani keluar, Oke. begitu ditantangin, Ah, itu langsung pada terbang tuh. Dan apa piring, anjir, gelas sendok gelas. baru terbang. Kayak di film-film ya? Wah, kayak di Poltergeist. Iya, iya, Poltergeist. iya, iya. Jadi ini, digangguin tuh. Ah, Dan itu zaman itu kata bokap gua rame sampai masuk berita, hmm. bahkan rumahnya tuh di polis lain. Kalau istilahnya sekarang viral ya. Ya, Iya. viral. Karena saking dahsyatnya, bahkan ceritanya tuh kasur itu sampai kebakar sendiri. Keluar Ih, api itu kebakar. keren. Dan itu berlangsung selama bulan Ramadan. Nah, kan korelasinya jadi nggak nyambung. Nah, itu dia. Definisi setannya itu apa? Kalau setan Hmm. yang penampakan ternyata pernah ada Pernah kejadian. ada kejadian. Itu kenapa sama bulan Ramadan? Karena selama itu tuh didatengin orang-orang pinter untuk ngusir jinnya, ngusir Hmm. setannya itu nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil. Sampai akhirnya berhasilnya tuh pas di Lebaran. Hmm. Lebaran atau hari pertama atau kedua atau buka buah itu ada kiai dari Jawa Tengah. Oke. Dari Jawa Tengah yang berhasil mindahin itu jinnya. Jinnya ke? Jadi diajak komunikasi, Hmm. kenapa jinnya itu marah, gitu, setannya itu marah, Karena karena rumahnya ditebak, kata ditebak. dia. Gitu, rumahnya ditebak. Padahal mau lebaran lagi. Rumahnya Iya, ditebak. ya kan itu dia, dia Jadi udah kesel kan. jadi nggak punya rumah Jadi kan. nggak punya rumah. Udah bikin nastar padahal. Akhirnya nggak tahu gimana dinegosiasi, si jin itu diajak Diajak. ngikutnya situ. Dan Hmm. akhirnya yaudah sejak itu balik normal lagi tuh rumah. Jadi nggak berhantu lagi. Nah itu kalau definisinya diambil yang Penampakan. Kentayangan. penampakan kayak gitu. Cuman kan kalau di Al-Quran itu ada di surat Anas itu kan dibilang setan dari golongan manusia dan jin, dari golongan jin dan manusia, minal jinnati wan nas gitu Oke. kan. Artinya bisa jadi yang dimaksud setan ini jangan-jangan sifat.
Sifat. Maksud lu manusia yang kelakuannya kayak setan. Iya, iya, iya. Emang ngomongnya begitu. Iya, iya. Surat Anas tuh begitu. Nah, kalau sifat mungkin, Iya. mungkin aja Bisa. karena kenapa begitu bulan Ramadan Hmm. tiba-tiba banyak orang berubah jadi baik. Oh Iya iya. kan? Iya. Nolong Nolong orang, orang. sedekah segala macam. Tapi dikontenin. Nah, itu lain cerita lah itu. Iya, iya. Kan sambil menyelam minum air. Kembung dong. Eh, Iya, iya. Ya bisa jadi kalau misalkan sifat ya mungkin aja memang sehingga orang lebih mudah berbuat kebaikan di bulan Ramadan karena ya setannya dibelenggu. Cuman kayaknya mungkin Nggak 100% kan? 100% Nggak kali ya. 100%. Karena kan tetap ada kan. Iya, iya. Gitu yang maksudnya ya nggak puasa, tergoda atau Iya. batal gitu. Bisa jadi mungkin yang dimaksud sifat ya setiap manusia dan jin itu punya sisi setan gitu. Ini setan. Jadi ada dua sisi, ada sisi malaikat, ada sisi setan. Cuman ketika bulan Ramadan, karena mungkin Nambah lagi, bro. porsinya Nah, 80% gitu kan dibelenggu, sehingga sisi malaikatnya yang lebih kuat. lebih Makanya kuat. banyak orang tiba-tiba Iya. jadi malaikat. Iya, iya. Tapi gue mau nambahin tuh. Kayaknya pas bulan Ramadan tuh nambah lagi jadi satu lagi. Apaan? Temen yang kayak setan. Biasanya banyak tuh. Ya itu dia. Emang udah dibilang begitu, yang goda dari golongan jin dan manusia. Berarti yang godain setan tuh temen kita tuh setan berarti. Mungkin ya, nggak tahu. Eh. Ya ini logika gua aja gitu. Nggak tahu gimana jelasnya. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke guru-guru ngaji kalian atau kiai-kiai kalian. Kalau menurut gua kayaknya yang dimaksud sisi setan itu hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu gitu. Jadi kalau nggak bisa ngendalin hawa nafsu, terus tambah dikompor-komporin sama temen yang kayak setan gitu. Tambah tuh. Jadi gitu. iya, iya. Iya benar, bisa jadi. Cuman kalau dipikir-pikir kayaknya memang apa dasarnya itu manusia itu yang dilarang itu malah dilakuin, bro. Iya nggak sih? Ya itu tadi karena kan emang dikasih dua sisi kan. Dan yang namanya yang dilarang tuh emang biasanya enak. Ya pas nggak bulan Ramadan gitu. Ya udah, biasa aja gitu. Biasa aja. Biasa aja dan nggak ngumpet-ngumpet ya kan. Tapi pas bulan Ramadan jiwa ingin melanggar itu lebih wah, kayaknya gua harus ke warteg nih. Enggak sih. Kalau gue ngeliat sih enggak. Jadi Justru dia pengen ngelanggar tapi malu. Kalau di bulan Ramadan. kalau sendiri makanya ngajak teman. Walaupun ngajak teman dia malu, sembunyi-sembunyi. Gitu. Enggak, bro. Lah, Kan lu mana ngajak gua. kemarin kapan? Gue baru kelar dari rumah sakit. Nemenin anak gua. Aduh. Tapi kalau misalkan di luar bulan Ramadan kan terang-terangan. Iya, iya. Jadi lumrah ya kalau di luar bulan Ramadan. Aduh. Karena udah dilepas. Oh iya. Jadi apa? Powernya tuh ibaratnya kalau Dragon Ball tuh Super Saiyan 3. Super Saiyan 3. Nih tag teman-teman lu nih yang suka ngajakin ke warteg. Sama nasi Padang. Bang siang-siang tuh lihat es teh manis pakai es. Iman lu tipis lu emang. Aduh, enak banget, bro. Enak emang. Enak banget. Cuman kan ya itu ujiannya. Iya. Kalau enggak kan buat apa gitu? Iya. Enggak ada ujian. Dan sialannya ditirai, terus pas gua masuk ada teman gua juga di situ. Sialan banget. Cuman emang kalau misalkan kayak ditirai segala macam, ya menurut gue sih sah-sah aja. Maksudnya orang jualan siang gitu. Karena ya gue ngalamin kayak kemarin anak gue sakit gitu kan. Dia nggak bisa makan makanan yang kasar, butuh akhirnya gue butuh cari bubur nih, bubur ayam. Yang biasanya pagi kan banyak. Iya. Karena bulan puasa. Iya. Itu susah banget nyari bubur ayam gitu. Susah banget. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa sih jualan di karena balik lagi ke orangnya. Iya balik lagi ke orangnya. Kalau Kan emang itu kan bagian untuk yang berpuasa ya bagian dari cobaan. Tapi kan itu juga buat orang-orang yang nggak puasa, buat orang-orang yang sakit itu cukup menolong. Iya. Ya begitu.
Tapi gimana puasa lu lancar? Alhamdulillah lancar. Jadi teman-teman yang punya teman kayak setan, hindari pada saat bulan Ramadan. Karena itu membahayakan. Oke, sampai ketemu di next video. Bye-bye. Bye-bye.